got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan teman-teman semuanya serta penonton sekalian, yang mana kami dari kelompok 3 akan coba mempresentasikan dan menjelaskan tutorial terkait dengan ER diagram, di mana kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaini dengan NIM 200290021 selaku moderator pada video kali ini. Selanjutnya ada Arahmatunisa dengan NIM 200291109, ada Julia Fitra Hasanah dengan NIM 2002918, ada Ovi Widayanti dengan NIM 200291133, lalu ada Reni Febriani dengan NIM 200290032, dengan dosen pengampu Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD. Oke, kita akan melihat soal terkait dengan problem yang akan kami selesaikan dari kelompok 3. Kita perhatikan juga bersama-sama terkait dengan persoalan yang akan kami selesaikan bersama-sama dalam pembuatan ER diagramnya. Jadi ini ada masalahnya yang akan kita selesaikan. Oke, mari kita baca terkait dengan permasalahannya. Diketahui sebuah perusahaan dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terbagi atas beberapa departemen. Setiap departemen memiliki nama, nomor yang unik, dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Informasi kedua, departemen mengontrol proyek yang masing-masing proyek tersebut memiliki nama, nomor yang unik, dan lokasi. Informasi ketiga, informasi karyawan yang disimpan adalah nama, nomor karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan gaji. Di mana gaji ini terdiri dari gaji pokok ditambah dengan gaji tunjangan dikurang dengan pajak. Lalu ada informasi yang terakhir, informasi yang keempat, yaitunya perusahaan juga menyimpan informasi dari tanggungan setiap karyawan. Data yang disimpan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan dengan karyawan. Oke, itu permasalahannya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan. Yang pertama, entitas lemah atau weak entity. Yang kedua ada entitas asosiatif atau associative entity. Yang kedua, atribut kunci atau key atribut, atribut komposit atau composite atribut, dan yang tiga atribut turunan atau derivative atribut. Dan yang ketiga adalah buat ER diagram dari kasus di atas. Oke, kita akan membahas soal ini satu persatu. Oke, kita udah melihat ya beberapa informasi yang terdapat pada soal, dan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita dan harus kita jawab. Oke, yang pertama terkait dengan soal yang pertama, yaitu adalah entitas atau entity. Nah, sebelum kita menentukan apa entitas dari informasi di atas, tentu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan entitas. Jadi entitas adalah suatu objek atau kejadian yang dapat dibedakan dari lainnya dan diwujudkan dalam basis data. Nah, atau contoh atau pengertian lainnya, entitas itu adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lainnya. Itu secara gampangnya terkait dengan pengertian entitas. Oke, kalau misalkan kita lihat dari pengertian yang tadi, kita udah bisa tuh menentukan dari informasi di atas yang mana entitas-entitasnya. Jadi, kita ulangi lagi ya, kalau misalkan entitas itu adalah suatu objek yang dimana itu bisa dibedakan dengan yang lainnya. Maka entitas dari informasi soal tersebut ada 4. Yang pertama adalah perusahaan, yang kedua ada proyek, yang ketiga ada departemen, dan yang keempat ada karyawan. Nah, itu adalah entitas dari permasalahan nomor 3 tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan entitas lemahnya.
yang akan dijelaskan oleh Rani Febriani. Baiklah teman-teman semuanya, tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari sebuah entitas. Sekarang, dalam membuat sebuah ERD, kita juga harus mengetahui apa itu entitas lemah atau weak entity, dan apa itu entitas asosiatif atau associative entity. Yang pertama kita akan mengupas mengenai entitas lemah atau weak entity, di mana pengertian entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan entitas lain, di mana entitas lemah atau weak entity ini biasanya dinotasikan dengan persegi panjang. Di dalam persegi panjang itu juga terdapat persegi panjang lagi. Berdasarkan soal yang telah dibahas sebelumnya, maka tanggungan dimasukkan ke dalam entitas lemah atau weak entity karena keberadaannya bergantung kepada entitas lain, yaitu suatu perusahaan memiliki tanggungan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu entitas asosiatif atau associative entity, di mana pengertiannya entitas asosiatif ini adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi, di mana relasinya bersifat banyak ke banyak. Biasanya entitas asosiatif atau associative entity ini dilambangkan dengan persegi panjang, di mana di dalam persegi panjang yaitu terdapat belah ketupat. Di sini berdasarkan soal yang telah dijelaskan tadi, maka kata kerja, relasi kata kerja itu termasuk ke dalam entitas asosiatif, dikarenakan relasi ini bersifat banyak ke banyak, yaitu sebuah proyek bekerja dan sebuah entitas karyawan memiliki kata relasi kerja juga. Jadi kata kerja bersifat banyak ke banyak. Sekian dari saya, maka penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu sekarang mengenai atribut kunci atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai key attribute. Sebelumnya sudah dipaparkan mengenai entitas, dan sejumlah entitas itu memiliki sejumlah atribut, dan setiap entitas memiliki sejumlah atribut. Nah, atribut itu merupakan properti atau karakteristik yang mendeskripsikan sebuah entitas. Dan atribut itu digambarkan sebagai simbol lingkaran lonjong atau elips dengan nama atribut di dalamnya ditulis menggunakan huruf kapital untuk setiap awal kata dan dipisah oleh karakter garis bawah atau underscore apabila nama atributnya lebih dari satu kata. Contoh atribut pada soal nomor 3 yaitu untuk entitas departemen, atributnya ada nama underscore departemen, karyawan, nomor underscore departemen. Untuk entitas proyek, atributnya ada nama underscore proyek, nomor underscore proyek, dan lokasi. Untuk entitas karyawan, atributnya ada nomor underscore karyawan, alamat, tanggal underscore lahir, umur, gaji, dan seterusnya. Nah, jadi atribut itu terbagi atas beberapa jenis pula. Ada atribut kunci, atribut komposit, atribut turunan, dan seterusnya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai atribut kunci, yang mana atribut kunci itu adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan kunci tidak boleh ada baris data dan yang sama. Jadi kalau di dalam soal nomor 3, contoh atribut kuncinya yaitu untuk entitas departemen ada nomor underscore departemen, yang mana dituliskan nomor underscore departemen itu digaris bawahi seluruh nama atributnya. Untuk entitas proyek, atribut kuncinya yaitu nomor underscore proyek, dan sama seperti tadi, semua nama atributnya itu digaris bawahi. Lalu untuk entitas karyawan, atributnya yaitu nomor underscore karyawan. Jadi di sini ada 3 atribut kunci, dan ketiga-tiganya ini mempunyai sifat yang sama, yaitu dapat membedakan antara atribut yang satu dengan atribut yang lainnya dan bersifat unik. Karena dari nomor itu jarang ada yang sama dan bisa membedakan antara yang satu dengan lainnya. Jika misalkan kita memilih nama departemen ataupun
lokasi, jika misalnya kita memilih nama atau lokasi dan sebagainya itu biasanya terkadang terdapat uh, nama atau lokasi yang sama. Jadi itu tidak bisa dipilih sebagai atribut kunci. Namun di sini dipilih nomor departemen, nomor proyek dan nomor karyawan karena dia dapat membedakan antara atribut yang satu dan atribut yang lainnya dan bersifat unik. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya mengenai atribut kunci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai atribut komposit dan atribut turunan. Baiklah, saya Julia Fitra Hasana akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi untuk permasalahan ERD yang sudah disampaikan pada awal tadi. Di sini atribut komposit atau komposit atribut, di mana kita harus paham dulu apa itu atribut komposit. Jadi atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah dari atribut yang sebelumnya. Di sini pada soal nomor 3 tadi, pada entitas karyawan itu memiliki atribut nama. Jadi, atribut komposit dari atribut nama itu adalah nama depan dan nama belakang. Kemudian, untuk atribut jenis kelamin dari entitas karyawan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk atribut gaji dari entitas karyawan tadi itu juga memiliki atribut komposit, di mana ada gaji pokok, tunjangan, dan juga pajak. Baiklah, saya Ovi Yanti akan melanjutkan penjelasan terkait materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, bagian yang ketiga, yaitu buatlah IR diagram dari kasus nomor 3 yang diberikan. Nah, diagramnya yang telah kelompok kami buat yaitu seperti yang terlihat pada gambar. Nah, sebelum itu, bagaimana cara kita membuat diagram tersebut akan saya jelaskan, namun sebelumnya akan saya berikan penjelasan terkait dari bagan-bagannya tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman dengarkan dari informasi sebelumnya, yaitu ada sebuah perusahaan. Nah, di mana perusahaan adalah sebuah entitas. Perusahaan ini dia berhubungan dengan departemen. Nah, eh, cara bacanya yaitu perusahaan memiliki departemen. Nah, relasinya yaitu memiliki. Nah, selanjutnya, departemen ini berhubungan dengan karyawan, entitas karyawan, dan entitas proyek, yang dimana departemen mempekerjakan seorang karyawan dan departemen mengontrol sebuah proyek. Di departemen ini memiliki beberapa atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada atribut nama departemen, karyawan, dan nomor departemen. Nah, selanjutnya untuk atribut entitas proyek, yaitu ada atribut nama proyek, atribut nomor proyek, dan atribut lokasi. Selanjutnya untuk karyawan, ada pula atribut nomor karyawan, atribut alamat, tanggal lahir, umur, gaji, nama, dan jenis kelamin. Nah, hubungan antara proyek dan karyawan yaitu adalah entitas asosiatif, yaitu kerja. Nah, karyawan dia memiliki sebuah tanggungan yang dimana perusahaan ini menyimpan informasi terkait tanggungan tersebut, yaitu adapun atribut-atributnya adalah atribut nama, jenis kelamin, dan hubungan. Nah, bagaimana cara kita membuat diagramnya, yaitu akan saya jelaskan. Pertama, kita harus membuka aplikasi dari Microsoft Visio. Hmm. Hmm. Nah, baiklah.
Untuk membuat IR diagramnya, kita menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, bisa kita klik. Kemudian untuk di bagian awalnya, kita pilih yang Basic Flow Chart Grid. Setelah itu, setelah itu kita buat klik dari View dan klik Grid-nya. Biar ada kotak-kotak dalam sini. Klik Form. Nah, seperti yang kita tahu di penjelasan sebelumnya, yaitu ada entitas, ada atribut, dan relasi. Jadi, untuk entitas, kita bisa mengambil bagian yang segi 4 ini, kita tekan 2 kali, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bagian entitas. Jadi, seperti yang kita tahu di soal nomor 3 udah kita buatkan entitas-entitasnya apa saja. Nah, yang pertama yaitu ada entitas perusahaan. Bisa kita klik 2 kali lalu kita ketik perusahaan. Nah, untuk mengganti tulisan bisa kita Ctrl A, lalu kita ganti tulisannya seperti yang kita inginkan. Nah, jika teman-teman ingin mengubah warna ingin mengubah warna, bisa diklik bagian ini, lalu pilihlah warna yang diinginkan. Nah, selanjutnya untuk jadi menduplikatkan, kita bisa Ctrl D, lalu klik 2 kali, kita ganti namanya jadi departemen. Lalu kita Ctrl D lagi. Nah, ini kita ganti proyek. Selanjutnya ganti karyawan. Kita sejajarkan. Nah, setelah itu untuk bagian atribut, kita bisa, untuk bagian relasi, kita bisa mengklik yang ini, decision. Kita klik 2 kali, kita tarik. Nah, selanjutnya kita letak. Kita juga bisa mengecilkan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah, lalu klik 2 kali dan buat relasinya apa. Kita udah buat tadi relasinya yaitu memiliki. Nah, kita ganti tulisannya. Jadi perusahaan memiliki departemen. Nah, departemen dia mempekerjakan seorang karyawan. Kita Ctrl D, lalu kita letak di sini. Kita ganti memperkerjakan. Kalau kebesaran, kita bisa kecilkan tulisannya. Atau kita panjangkan ukurannya. Nah, selanjutnya kita Ctrl D lagi. Departemen mengontrol. Departemen mengontrol sebuah proyek. Nah, seperti yang kita tahu bahwa departemen juga memiliki atribut. Nah, untuk atribut kita bisa mengambil yang bentuk ini, kita tarik.
Lalu kita letakkan sesuai posisi yang kita inginkan. Kita klik 2 kali, kita masukkan nama departemen. Setelah itu kita Ctrl D. Ini kita agak turunkan. Kita ganti jadi perempuan. Selanjutnya kita Ctrl D, kita ganti jadi nomor departemen. Ctrl U. Kecilkan. Nah, selanjutnya di sini tadi ada sebuah entitas asosiatif yaitu kerja. Jadi entitas asosiatif itu kan bentuknya gabungan dari bola ketupat dengan persegi. Jadi kita buat dulu di sini. Kita buat di sini kerja. Lalu nanti tulisannya. Nah, selanjutnya untuk membuat yang ukuran segi empatnya bisa kita pilih di sini. Nah, untuk membuat kotaknya kita bisa klik ini ya teman-teman. Nih, rectangle. Kemudian kita buat di sini. Nah, caranya bisa kita buat dia jadi send to back. Nah, kemudian warnanya kita sesuaikan sama yang tadi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut. Tadi di proyek dia memiliki atribut. Nah, kita bisa ambil dari sini aja. Ctrl D, proyek. Saya ganti namanya. Nama. Kemudian membuat nomor proyek. Kasih. Nah, untuk membuat garisnya, kita bisa mengklik ini, lalu pilih yang lain. Nah, lalu kita hubungkan. Kalau mau ganti warna juga bisa, kita bisa ganti warna sesuai yang kita inginkan. Ganti warna hijau. Lalu yang ini juga ganti warna hijau.
Selanjutnya untuk yang proyek, lanjut kita buat yang bagian atribut proyeknya. Oh iya, untuk memudahkan teman-teman, teman-teman juga bisa ganti atribut warna atributnya. Jadi biar nggak sama dengan relasi. Kita ubah aja jadi warna hijau. Nah, seperti ini. Oke, untuk atribut proyek sudah. Selanjutnya kita buat yang atribut karyawan. Nah, atribut karyawan tadi ada beberapa. Yaitu yang di sini tadi ada nama. Yang ada nama. Selanjutnya juga ada jenis kelamin. Selanjutnya tadi ada nomor karyawan. Tadi juga ada alamat. Kemudian tanggal lahir. Kemudian ada umur. Nah, kemudian ada gaji. Nah, ini bisa kita atur mau letak di mana. Jadi kita letak di sini. Nomor karyawan, alamat, tanggal lahir, umur, ada gaji. Nah, tadi di nama ini ada atribut kompositnya yaitu nama depan, kemudian ada nama belakang. Nah, untuk jenis kelamin ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, ini kita sesuaikan jaraknya biar lebih rapi. Kemudian biar bisa langsung kita drag terus kita geser ke atas. Kemudian kita hubungkan nah karyawan dengan nomor karyawan. Kemudian karyawan dengan alamat. Kemudian tanggal dengan karyawan. Umur, gaji.
Dan untuk umurnya, tadi kan umur kan termasuk atribut turunan dari tanggal lahir. Jadi kan harus bentuknya harus putus-putus kan. Jadi teman-teman bisa klik kanan, kemudian di sini. Hmm, putus-putusnya kita pilih yang bukan. Nah ini bisa putus-putus. Kita ambil yang aja, yang dua aja. Nah, nah jadi nanti putus-putus seperti ini. Kemudian lanjut atribut komposit dari atribut gaji yaitu ada gaji pokok, lalu kemudian ada tunjangan, dan ada pajak. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan garis dari gaji ke gaji pokok, kemudian tunjangan ke gaji, kemudian pajak ke gaji. Nah, selanjutnya eh, kita juga tahu tadi bahwa ada entitas lemah. Nah, entitas lemah ini tadi yaitu tanggungan namanya. Tanggungan. Nah, kita juga bisa buat, kalau tanggungan kan ada dua kotaknya kan. Jadi kita klik ini, pilih yang rectangle, kemudian kita buat lagi kotaknya di sini. Nah, kalau kita send to back, kita pilih warnanya. Nah, oranye. Oh ya, yang untuk tanggungan tadi warna juga oranye. Nah, ini untuk entitas lemah. Nih. Selanjutnya, tanggungan itu kan perusahaan dia menyimpan tanggungan. Jadi kan ada relasinya. Nah, kita buat relasinya di sini. Nih, berarti perusahaan menyimpan informasi. Nah, kita ganti. Berarti nanti garisnya, nah dari perusahaan, dia menyimpan sebuah informasi yaitu tanggungan. Nah, buat garisnya lain. Kira-kira di sini kita pilih warna hijau. Kemudian yang ini kita tarik ke atas. Nah, ini salah. Pilih di sini. Pilih warna hijau. Nggak terhubung dia.
Nah, perusahaan menyimpan informasi yaitu tanggungan. Nah, tanggungan tadi kan ada juga beberapa atributnya, yaitu ada nama, tindakan di sini, jenis nama, lalu jenis kelamin, setelah itu hubungan. Nah, kita tarik garisnya. Nah, selain itu, karyawan kan dia memiliki tanggungan, berarti kan tanggungan sama karyawan ini ada relasi juga. Jadi kita buat relasinya, yaitu kita letakin di sini. Di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita ganti namanya. Kan tadi karyawan memiliki tanggungan, jadi kita buat relasinya namanya yaitu memiliki. Nah, selanjutnya kita tinggal hubungkan saja. Kita buat di sini, pilih garisnya. Kemudian dari sini kita pindah ke sini. Nah, kemudian kita cari garisnya di sini. Warna hijau, baru tanggungan ke memiliki. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cara pembuatan diagram IR diagramnya yaitu kurang lebih seperti ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Baiklah, untuk bagian saya mungkin saya akhiri. Terima kasih, maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada teman saya sebelumnya. Itulah hasil dari penyampaian dari tutorial pembuatan ER diagram dari permasalahan yang sudah disajikan di awal sekali. Jadi dapat kita ambil kesimpulan untuk membuat ER diagram ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu entitasnya, entitas lemahnya, serta entitas asosiatifnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentukan atributnya, atribut kuncinya, atribut turunannya, atribut kompositnya. Lalu yang ketiga, kita tentukan relasi-relasi antara setiap komponen-komponen yang ada. Lalu berdasarkan informasi yang sudah kita peroleh tersebut, maka langsung kita buat ER diagram itu bisa melalui Microsoft Visio atau Microsoft Access. Jadi dalam hal ini dari kami memilih untuk menggunakan Microsoft Visio. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan video yang kami berikan itu bermanfaat bagi semuanya atau bagi yang menonton video ini. Sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.